Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Anandasyadi dari jurusan Akidah Filsafat Islam kelas 7B. Saya bakalan mereview artikel jurnal yang berjudul Kepemimpinan Perempuan Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh Jamal Ma'mur Asmani. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji legalitas kepemimpinan perempuan dari perspektif Nahdlatul Ulama. Kemudian metode yang digunakan adalah istinbat yang biasanya dilaksanakan dalam forum Batsul Masail. Mulai masuk ke pembahasan, jadi domestikasi dan marginalisasi perempuan di ruang publik itu sudah berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Budaya patriarki, kemudian teks-teks keagamaan yang dipahami secara diskriminatif, juga kebijakan negara yang tidak sensitif gender, yang kemudian melanggengkan realitas perempuan yang semakin marginal. Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan kesetaraan gender dan keadilan gender bergema dengan masif, baik dari kalangan perempuan yang pada akhirnya menemukan sebuah pencerahan dan maupun laki-laki yang aktif memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam konteks negara Indonesia, gerakan keadilan gender ini mulai berlangsung pada tahun 1990-an dan merambah isu-isu agama pada tahun 1990-an. Nahdlatul Ulama yang menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan tidak luput daripada ekspansi gerakan gender ini. Gerakan gender ini pada awalnya merambah di wilayah-wilayah kultural Nahdlatul Ulama, bukan di wilayah-wilayah struktural. Terutama di kalangan-kalangan generasi muda Nahdlatul Ulama saat itu mulai memperbincangkan tentang isu-isu keadilan gender. Lambat laun tapi pasti, isu-isu perempuan akhirnya menjadi salah satu isu yang strategis dan sensitif karena menusuk langsung ke jantung tradisi Nahdlatul Ulama, yaitu pesantren yang secara tidak langsung masih membudayakan budaya patriarkis dan teks-teks agama yang masih dipahami secara diskriminatif. Akhirnya, pertentangan wacana dalam tubuh NU pun tidak bisa dihindari lagi antara mereka yang mengusung wacana kritis khususnya tentang keadilan dan kesetaraan perempuan di ruang publik dengan mereka yang mempertahankan konservatisme pemikiran sebagaimana yang mereka warisi dari generasi-generasi terdahulu. Pergulatan wacana gender ini terus meningkat levelnya, tidak hanya dibahas di pesantren-pesantren tertentu, tetapi merambah ke forum tertinggi para kiai seperti Munas, Konbes, dan Muktamar NU. Kemudian elemen-elemen lain seperti Fatayati, PPNU, akademisi, dan aktivis pejuang keadilan gender mulai berkolaborasi untuk memenangkan wacana keadilan gender di dalam komunitas Nahdlatul Ulama, yang disosialisasikan juga dalam forum-forum resmi organisasi supaya nilai-nilai dan keadilan itu berjalan dengan efektif dan masif. Akhirnya lahirlah keputusan-keputusan yang memihak kepada keadilan gender, khususnya dalam konteks kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan ini merupakan isu yang sangat sensitif sebagai ending daripada isu-isu gender yang lain. Kepemimpinan perempuan ini mengisyaratkan perempuan yang mampu menjadi pemimpin tidak hanya bagi kaumnya saja, tetapi juga bagi kalangan laki-laki. Tentu, isu kepemimpinan perempuan ini mendapat pertentangan keras dari kalangan konservatif dengan dasar teks-teks keagamaan yang sudah melembaga dalam waktu yang sangat panjang. Tapi perjuangan yang dilakukan secara konsisten dan pantang menyerah dari seluruh aktivis pejuang gender membuahkan hasil yang luar biasa yang patut diapresiasi oleh seluruh elemen bangsa. Karena keputusan resmi Nahdlatul Ulama itu mempunyai implikasi luas terhadap transformasi sosial budaya di negara Indonesia. Pergulatan-pergulatan wacana yang terjadi yang pada akhirnya melahirkan suatu perubahan-perubahan di dalam bentuk hukum dan sebagainya itu bermuara atau berpangkal dalam satu konsep tentang maslahah, yaitu menciptakan suatu kemaslahatan dan meninggalkan suatu keburukan. Tapi kemudian pada akhirnya penulis membuat menjelaskan tiga macam jenis maslahah. Yang pertama itu ada maslahah duriyah atau maslahah yang sifatnya primer. Maslahah ini menjadi suatu pondasi kehidupan agama dan dunia.
Dan jika kemaslahatan ini tidak ada, maka kehidupan dunia akan cacat dan kehidupan akhirat pun akan menjadi sia-sia dan banyak siksa. Kemaslahatan primer ini diwujudkan dengan menjaga 5 hak dasar, yaitu hak menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Kedua, ada maslahah hajiyah atau maslahah sekunder, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan suatu kesulitan, seperti misalkan jual beli dan sebagainya. Dan ketiga, ada maslahah tersier atau maslahah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bertujuan untuk memperoleh keindahan tradisi dan kemuliaan akhlak, seperti misalkan berhias dan juga berbuat baik. Nah, menjaga segala hal yang merusak ketiga kemaslahatan tadi itu menjadi suatu kewajiban umat Islam secara keseluruhan, karena berkaitan dengan kunci kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang menjadi tujuan lahirnya agama Islam. Dari pertentangan-pertentangan tentang wacana-wacana gender tadi, kemudian Nahdlatul Ulama mengeluarkan atau menghasilkan suatu produk hukum. Produk hukum yang dihasilkan khususnya di dalam forum Batsul Masail itu selalu mengacu kepada salah satu metode, yaitu istinbat hukum. Istinbat hukum ini secara terminologis berarti mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Istinbat hukum ini ada 3 macam. Yang pertama itu bayani, yaitu metode yang bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan seperti amr, nahi, matluk, muqayyad, dan lain-lain. Kedua, taklili, yaitu suatu metode yang bertumpu pada ilat disyariatkannya hukum. Ketiga, ada istihlahi, yaitu metode penetapan hukum berdasarkan kaidah istihlah atau maslahah mursalah. Banyak sekali contoh produk hukum NU yang berkaitan dengan partisipasi perempuan di ruang publik, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Pertama, perempuan menjadi anggota DPR dan DPRD. Perempuan boleh menjadi anggota DPR atau DPRD sebagai lembaga permusyawaratan untuk menentukan hukum atau subutu amirin lil amrin, bukan sebagai lembaga yang menentukan kodok atau lizamil hikmi. Kebolehan ini disertai dengan berbagai syarat, yaitu afifah atau menjaga diri, mempunyai kapabilitas, menutup aurat, mendapatkan izin dari yang berhak memberikan izin, aman dari fitnah dan tidak menjadi sebab timbulnya kemunkaran menurut syarak. Kemudian kedua, perempuan menjadi kepala desa. Perempuan mencalonkan diri menjadi kepala desa itu tidak boleh kecuali dalam keadaan terpaksa, karena hukumnya disamakan dengan larangan perempuan menjadi hakim. Pendapat ini menurut mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, dan para ulama salaf dan kholaf. Namun, menurut mazhab Imam Hanafi, perempuan itu boleh menjadi pemimpin dalam urusan harta benda, dan menurut Imam Ibnu Jarir diperbolehkan dalam segala urusan. Dasar keputusan ini dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd juz 2 halaman 707 dan Al-Mizan Al-Kubra karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani juz 2 halaman 189. Dan keputusan ini diambil dalam rapat Dewan Partai NU di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 1961 Masehi. Kemudian ketiga, kedudukan perempuan dalam Islam. Perempuan mendapat tempat mulia dalam Islam. Islam tidak menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam kehidupan masyarakat. Peran domestik dan publik perempuan bisa berjalan secara seimbang. Sebagai warga negara, perempuan mempunyai hak untuk berpolitik dan melakukan peran sosialnya secara tegas, transparan, dan terlindungi. Peran-peran publik bagi perempuan diperbolehkan sepanjang perempuan tersebut mempunyai kemampuan dengan tidak melupakan peran domestik. Partisipasi perempuan di sektor publik merupakan wujud tanggung jawab Nahdlatul Ulama dalam mendorong proses transformasi kultur yang mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional di era globalisasi. Hal ini diputuskan dalam Munas di NTB tahun 1997. Kemudian Islam dan kesetaraan gender. Islam adalah agama yang menekankan keadilan dan keseimbangan. Relasi gender dan kurang adil dalam masyarakat adalah kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan keadilan. Ada 3 penghalang yang harus dihilangkan untuk mewujudkan hubungan gender yang adil, yaitu teologi, budaya, dan politik.
Dalam bidang politik, sistem sosial dan politik harus dibangun secara demokratis dan lepas dari diskriminasi gender, dengan mengedepankan prinsip persamaan, keadilan, kebebasan, menghindari penggunaan kekerasan dan mempunyai keahlian. Selain itu, harus ada tindakan afirmasi dan menghilangkan praktek kekerasan dalam politik. Keputusan ini kemudian diambil dari Muktamar ke-30 di Lirboyo, Jawa Timur tanggal 21 sampai 27 November 1999. Dari setiap pembahasan tadi, dari setiap pertentangan, kemudian metode dan sebagainya, kemudian ada satu kesimpulan yang ditulis oleh penulis. Nahdlatul Ulama adalah organisasi para ulama yang menjadikan Aswaja sebagai ideologi organisasi yang mengarahkan cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Aswaja menuntut para ulama untuk konsisten mengikuti konsep Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam akidah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali dalam syariat fikih, dan Imam Al-Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawuf. Para imam utama ini menekankan moderasi, toleransi, keseimbangan, dan tegak lurus dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dari perspektif ini, para ulama melihat kepemimpinan perempuan sebagai diskursus yang menyeberang dari ideologi Aswaja yang mayoritas menempatkan kepemimpinan pada kaum laki-laki. Namun dengan prinsip moderasi, keseimbangan, dan toleransi tadi, NU memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dengan merujuk pada prinsip utama Islam yang tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, kebolehan perempuan menjadi pemimpin menurut NU tidak lepas dari upaya menegakkan kemaslahatan yang berubah dengan perubahan masa. Tuntutan publik khususnya dari kalangan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan di ruang publik mengharuskan NU untuk menyikapinya secara arif dan bijaksana. Peran domestik perempuan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Seorang perempuan yang aktif di ruang publik harus tetap menempatkan peran domestik sebagai peran utama yang harus diprioritaskan. Peran domestik adalah pondasi peran publik perempuan karena keluarga adalah sumber kebahagiaan lahir dan batin. Jika keluarga berjalan secara harmonis, maka aktivitas di ruang publik akan berjalan dengan tenang dan sukses. Namun jika keluarga mengalami masalah serius, maka kiprah di ruang publik akan terganggu dan perempuan tidak merasakan kebahagiaan hakiki. Oleh sebab itu, konsep kepemimpinan perempuan dalam NU selalu berpegang pada prinsip tawasud, yaitu moderasi peran domestik dan publik yang diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan hakiki dunia dan akhirat. Menanggapi hal tersebut, sejujurnya aku sepakat dengan artikel ini, karena mau nggak mau hari ini perempuan sudah seharusnya tidak dimarginalkan perannya. Kemudian masalah kepemimpinan perempuan bagiku pribadi, selama perempuan itu punya kapasitas dan punya kredibilitas di dalam memimpin, ya kenapa enggak? Karena lagi-lagi bagiku masalah pemimpin itu tidak pernah dihalangi atau tidak pernah disekat dengan alat kelamin. Karena percuma juga ketika misalkan kita memilih seorang pemimpin laki-laki, tapi misalkan dia nggak punya kapasitas dan ada perempuan yang lebih berkapasitas. Bagiku nggak apa-apa. Yang pada akhirnya itu menuntut juga untuk laki-laki dan perempuan memperoleh hak yang sama di dalam hal kompetisi dan sebagainya. Adapun ketika hal ini dikaitkan dengan hal-hal yang berbau agama, aku melihat Nahdlatul Ulama itu nggak jadi sebuah organisasi yang kaku di dalam menanggapi fenomena ini. NU bisa bergerak beriringan, dalam artian bisa lebih mendinamisasikan dirinya menghadapi perubahan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.